kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada penjualan usaha Singkat Minggir cabang Cililitan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Amoida Rahman. Saya Lia Rahmawati. Saya Jian Syafitri. Saya Nurani Septiani. Berikut video presentasi dari kami, selamat menyaksikan. Saya Fitri Amoida Rahman akan menjelaskan latar belakang sampai dengan ruang lingkup. Yang pertama adalah latar belakang. Sebelah Minggir adalah usaha kuliner yang berkembang dengan pesat termasuk cabangnya di Cililitan. Seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi baik dari segi penjualan maupun biaya yang dikeluarkan, pengelolaan keuangan dengan manual menjadi tidak efisien dan rawan kesalahan. Penerapan sistem informasi akuntansi pada usaha Sebelah Minggir cabang Cililitan merupakan langkah yang strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, pengelolaan keuangan lebih terstruktur serta memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, Sebelah Minggir cabang Cililitan dapat menghasilkan laporan keuangan secara lebih cepat dan terperinci seperti laporan penjualan. Hal ini penting untuk evaluasi kinerja usaha dan perencanaan ke depan. Pemilik usaha dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi masalah atau peluang yang ada dalam operasional usaha. Oleh karena itu, pada presentasi ini akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi penjualan pada usaha Sebelah Minggir cabang Cililitan. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai analisis Sistem Informasi Akuntansi penjualan pada usaha Sebelah Minggir cabang Cililitan. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses bisnis yang berkaitan dengan penjualan usaha Sebelah Minggir cabang Cililitan serta melakukan analisis pada sistem yang berjalan dan spesifikasi sistem berjalan. Kemudian untuk mengetahui masalah yang dihadapi terkait sistem informasi akuntansi penjualan pada usaha Sebelah Minggir cabang Cililitan beserta pemecahan masalahnya. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan ada 4 metode. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung pada usaha Sebelah Minggir cabang Cililitan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian. Kemudian ada metode yang kedua itu wawancara, dilakukan pada tanggal 28 November 2024 kepada karyawan Sebelah Minggir cabang Cililitan untuk mendapatkan informasi terkait sistem informasi akuntansi penjualan pada usaha Sebelah Minggir cabang Cililitan. Kemudian metode yang ketiga ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti internet, jurnal, buku, atau media lain yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti. Kemudian metode yang terakhir adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengamati dan meninjau dokumen-dokumen terkait di dalam proses bisnis. Kemudian ada ruang lingkup. Berdasarkan latar belakang, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah membahas mengenai sistem informasi akuntansi penjualan pada usaha Sebelah Minggir. Baik, di sini saya Lia Rahmawati akan melanjutkan landasan teori mengenai sistem informasi akuntansi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui sistem itu apa. Nah, sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling terintegrasi, komponen yang terorganisir dan bekerjasama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sedangkan subsistem adalah sistem di dalam suatu sistem di mana sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Lalu, suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem yang lebih besar ialah super sistem. Sistem berfungsi untuk mendukung dan mempermudah pekerjaan, terutama yang berbasis komputer atau online, sehingga membantu perusahaan bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada karakteristik sistem dan klasifikasi sistem. Nah, di sini untuk karakteristik sistem ada komponen, ada lingkungan luar sistem atau environment, lalu batasan sistem atau boundary, lalu penghubung sistem atau interface, lalu masukan sistem atau input, keluaran sistem output, pengolahan sistem dan sasaran sistem. Lalu ada klasifikasi sistem. Di sini ada sistem abstrak, sistem fisik, sistem deterministik, sistem probabilistik, sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem alamiah, serta sistem buatan. Selanjutnya ada sistem informasi.
Informasi adalah kumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan bermanfaat bagi yang menerimanya. Sedangkan sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, orang, database, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang penting bagi suatu organisasi. Sistem informasi secara umum didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi kepada manajemen, pembuatan keputusan dan kebijakan, dan melaksanakan operasional melalui kombinasi manusia, teknologi, dan prosedur terorganisir. Selanjutnya ada jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi beragam dan masing-masing memiliki tujuan dan fungsi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam mendukung operasional organisasi. Dengan sistem informasi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing dalam pasar yang semakin kompleks. Salah satu jenis sistem informasi adalah sistem informasi akuntansi. Apa sih itu sistem informasi akuntansi? Yaitu adalah suatu sistem yang mengintegrasikan proses akuntansi dengan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi keuangan suatu entitas. Selain itu, ada pengertian lainnya. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah infrastruktur yang terdiri dari komponen-komponen teknologi informasi, prosedur-prosedur, dan manusia yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan secara efisien dan akurat untuk keperluan manajemen, perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi penjualan, yaitu suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisis, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Di sini, peralatan pendukung dalam penelitian ini adalah UML atau Unified Modeling Language, adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam pengembangan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Dalam komponen UML, salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah activity diagram. Nah, di sini ada simbol-simbol activity diagramnya, yaitu ada initial start point atau node, yaitu berfungsi untuk status awal aktivitas sistem. Lalu activity atau action merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada decision, pengambilan keputusan, asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Lalu ada endpoint atau activity final, yaitu status akhir yang dilakukan sistem. Ada fork atau percabangan, asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Lalu ada join atau penggabungan, asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Lalu ada swimlane, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh Nuraini Septiani. Perkenalkan, nama saya Nuraini Septiani dengan NIM 63220829. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses bisnis sistem berjalan, dan diagram activity dari bisnis usaha tersebut. Yang pertama, kita masuk ke dalam sejarah perusahaan. Seblak Nyinyir ini merupakan usaha makanan yang telah berdiri sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Seblak Nyinyir sudah memiliki 3 cabang, salah satunya itu membuka cabang di daerah Cililitan, alamat di Jalan Cililitan Besar, Taman Jaya Kusuma yang menjadi objek penelitian. Tempat berjualan usaha ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya yang berkapasitas padat kendaraan. Banyak dari semua kalangan, baik muda maupun tua, dinilai berpotensi menjadi pelanggan yang tinggal di sekitar tempat usaha Seblak Nyinyir cabang Cililitan. Pemilik dari usaha ini adalah Ibu Nur Afrida. Selanjutnya kita akan masuk ke materi struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada pemilik atau owner, lalu ada bagian kasir, bagian produksi, dan yang terakhir adalah bagian kebersihan. Deskripsi peran kerja masing-masing itu yang pertama ada pemilik atau owner.
Pemilik usaha tersebut sepenuhnya bertanggung jawab atas arah dan tujuan usaha serta bertanggung jawab atas kinerja karyawan. Yang kedua, bagian kasir, yaitu menerima pembayaran dan pemberian struk pembayaran kepada pelanggan, membuat laporan penjualan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi dan operasional, melakukan perhitungan modal, pengeluaran dan pendapatan, serta evaluasi pendapatan untuk menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian. Lalu yang ketiga ada bagian produksi, yaitu melakukan proses produksi seperti memasak makanan dan membuat minuman, serta mengecek persediaan supaya tetap aman dan terpenuhinya permintaan dari pelanggan. Dan yang keempat ada bagian kebersihan, yaitu menjaga dan memelihara kebersihan dari tempat usaha. Materi selanjutnya adalah tentang proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan pada penjualan sebelah Ginyar cabang Cililitan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses penjualan. Di proses penjualan ini ada penerimaan pesanan, dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan yang menyampaikan secara langsung pesanannya kepada kasir dengan menyebutkan pilihan menu dan jumlah yang diinginkan. Yang kedua, pencatatan pesanan. Kasir melakukan pencatatan menu pesanan dan jumlah yang dipesan oleh pelanggan, kemudian diserahkan ke bagian produksi. Pada saat bagian produksi menerima catatan pesanan, bagian produksi akan melakukan pembuatan sebelah nyinyir sesuai dengan pesanan dan menyerahkannya kepada pelanggan. Yang ketiga ada proses pembayaran. Pesanan yang telah diterima pelanggan melakukan pembayaran secara tunai maupun non-tunai seperti e-wallet atau metode pembayaran lainnya kepada kasir. Selanjutnya, kasir akan memberikan nota pembelian sebagai bukti pembayaran yang berisi rincian pesanan dan jumlah pembayaran. Yang keempat, ada proses pencatatan penjualan. Setiap terjadi transaksi penjualan, kasir akan memasukkannya ke dalam buku catatan penjualan dan melakukan pencatatan jumlah uang hasil penjualan yang telah terkumpul dalam sehari ke buku kas harian. Yang kelima, ada proses pencatatan laporan keuangan. Bagian kasir melakukan pencatatan persediaan bahan baku yang tersisa. Laporan keuangan dan uang hasil penjualan diserahkan kepada pemilik setiap minggunya. Materi selanjutnya adalah tentang diagram activity dari sistem berjalannya usaha sebelah Ginyar cabang Cililitan. Berikut adalah diagram dari sistem berjalannya usaha tersebut. Yang pertama ada bagian pelanggan melakukan pemesanan. Selanjutnya, bagian kasir akan menerima pesanan dari pelanggan dan mencatat pesanan pelanggan. Bagian produksi akan menerima catatan pesanan dan mengecek menu tersebut apakah tersedia atau tidak. Jika menu tersebut yang dipesan tidak tersedia, pelanggan harus memesan menu lain. Dan jika menu tersebut tersedia, maka bagian produksi akan menyiapkan pesanan dan jika sudah disiapkan akan memberikan pesanan tersebut ke pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan menerima pesanan dan melakukan pembayaran. Pembayaran ini ada dua pilihan, yaitu non-tunai dan tunai. Jika pelanggan tersebut melakukan pembayaran melalui tunai, maka bagian kasir akan menerima pembayaran tersebut. Dan bagian kasir akan memberikan nota pembelian kepada pelanggan dan pelanggan tersebut menerima nota pembelian. Selanjutnya, bagian kasir akan mencatat transaksi penjualan ke dalam buku catatan penjualan dan mencatat hasil penjualan ke buku kas harian. Selanjutnya, bagian kasir akan menyetorkan catatan persediaan bahan baku, uang hasil penjualan, dan laporan keuangan. Tahap terakhir yaitu pemilik akan menerima catatan persediaan bahan baku, penyetoran hasil penjualan, dan laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifik sistem berjalan. Untuk spesifik sistem berjalan dibagi menjadi dua, yaitu spesifik bentuk dokumen masukan dan spesifik bentuk dokumen keluaran. Yang A, spesifik bentuk dokumen masukan. Yang pertama, daftar harga menu. Nama dokumennya yaitu daftar harga menu, mempunyai fungsi sebagai informasi harga menu yang dijual kepada pelanggan. Sumbernya yaitu dari pemilik, yang bertujuan untuk ke kasir. Bentuknya yaitu kertas, frekuensinya tidak ada dan berjumlah 1 lembar. Yang kedua yaitu lembar pesanan. Nama dokumennya lembar pesanan yang berfungsi sebagai catatan pesanan. Sumbernya dari pelanggan yang bertujuan ke kasir. Medianya yaitu kertas, frekuensinya setiap terjadi pemesanan dan berjumlah 1 lembar.
Yang ketiga, bukti transfer. Nama dokumennya yaitu bukti transfer yang berfungsi sebagai bukti pembayaran dari pelanggan. Sumbernya yaitu pelanggan yang bertujuan ke kasir, medianya digital, frekuensinya setiap terjadi transaksi penjualan yang berjumlah 1 lembar. Yang B, spesifik bentuk dokumen kuarans. Yang pertama yaitu nota pembelian. Nama dokumennya nota pembelian yang berfungsi sebagai bukti pembelian. Sumbernya dari bagian kasir yang bertujuan kepada pelanggan, medianya kertas, frekuensinya setiap transaksi pembelian berjumlah 1 lembar. Untuk selanjutnya, buku catatan penjualan. Nama dokumennya buku catatan penjualan yang berfungsi sebagai pencatatan transaksi penjualan. Sumbernya dari bagian kasir yang bertujuan kepada pemilik, medianya kertas, frekuensinya setiap minggu berjumlah 1 lembar. Yang ketiga, buku kas harian. Nama dokumennya yaitu buku kas harian, berfungsi sebagai pencatatan hasil penjualan. Sumbernya dari bagian kasir, tujuannya yaitu pemilik, medianya kertas, frekuensinya setiap minggu, dan berjumlah 1 lembar. Selanjutnya yang keempat yaitu catatan persediaan bahan baku. Nama dokumennya catatan persediaan bahan baku yang berfungsi sebagai pencatatan sisa bahan baku yang tersedia. Sumbernya bagian kasir, tujuannya pemilik, medianya kertas, frekuensinya setiap minggu yang berjumlah 1 lembar. Dan yang terakhir yaitu kelima, laporan keuangan. Nama dokumennya laporan keuangan, berfungsi sebagai bukti pencatatan keuangan. Sumbernya bagian kasir, tujuannya pemilik, medianya kertas, frekuensinya setiap minggu yang berjumlah 1 lembar. Selanjutnya masalah dan pemecahan masalah. Permasalahan pokok yang pertama, laporan penjualan yang digunakan pada usaha seblak nyinyir ini masih menggunakan manual dan belum terkomputerisasi dikarenakan belum ada penerapan sistem informasi. Yang kedua, pencatatan masih menggunakan pembukuan dan tulis tangan sehingga dalam proses pelaporannya sering terjadi ketidakcocokan informasi data yang diperoleh sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan yang dimana jika menggunakan Microsoft Excel hasilnya juga akan kurang efisien dan efektif yang dapat menghambat proses perhitungan pada transaksi penjualan dan persediaan bahan baku. Untuk selanjutnya yaitu pemecahan masalah pokok. Dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada pencatatan transaksi penjualan secara manual pada usaha seblak nyinyir cabang Cililitan adalah membuat sebuah sistem yang terkomputerisasi karena dengan program tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien yang dapat mengurangi kesalahan-kesalahan seperti kesalahan dalam perhitungan, pencatatan dan penyimpangan berbagai data yang penting. Ada beberapa kelebihan dalam menggunakan sistem komputerisasi, diantaranya yang pertama dapat mempercepat dalam pengolahan data transaksi penjualan dan persediaan bahan baku sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Yang kedua, dapat menghindari kesalahan-kesalahan pada proses pengolahan data sehingga informasi menjadi akurat. Yang ketiga, dapat memudahkan untuk mengakses data yang diperlukan. Baik, sekarang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada usaha seblak nyinyir cabang Cililitan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yang digunakan usaha seblak nyinyir cabang Cililitan masih menggunakan sistem manual menggunakan pencatatan pembukuan. Kemudian yang kedua, masalah yang terdapat pada usaha seblak nyinyir cabang Cililitan ini adalah sistem informasi akuntansi pada pencatatan penjualan yang dilakukan secara manual, sehingga keterlambatan penyajian laporan sering terjadi dan rentannya kesalahan dalam pencatatan. Kemudian yang terakhir adalah penerapan sistem informasi yang terkomputerisasi akan memberikan manfaat seperti memperoleh historis penjualan, memperoleh database, dan memperoleh pencatatan transaksi penjualan secara otomatis, serta kemudahan dalam pencatatan penjualan yang cepat, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir ada saran, berdasarkan kesimpulan dapat disarankan agar usaha seblak nyinyir cabang Cililitan beralih sistem yang dari manual menjadi terkomputerisasi dikarenakan dapat mengurangi kesalahan pada pencatatan laporan penjualan maupun laporan keuangan seperti penulisan, pengetikan, atau perhitungan nominal hasil penjualan, serta agar memudahkan dalam mencari data yang diperlukan. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi akan mempercepat pekerjaan dan tidak memperlambat dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, menghindari adanya kecurangan dalam pencatatan keuangan dan meningkatkan akurasi data. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.